Hujan di luar sana tidak terdengar, seperti air yang jatuh, membasahi bumi. Di telingaku, di balik tembok beton setebal 50 cm dan jeruji besi yang berkarat ini, hujan terdengar seperti ketukan palu hakim yang dipukul berulang-ulang. Tok, tok, tok. Konstan, tanpa ampun di telingaku. Setiap tetesnya adalah detik yang tercuri dari sisa napasku. Sebuah hitungan mundur yang tak kasat mata, namun begitu bising di dalam kepala. Namaku Aryo. Setidaknya, itulah nama yang dulu dipanggilkan ibu dengan penuh kasih sayang ketika menyuapiku nasi jagung di teras rumah. Kami yang sederhana di kaki Gunung Lawu. Namun kini, di blok isolasi Nusa Kambangan ini, aku hanyalah sebuah nomor, sebuah berkas perkara yang menunggu stempel selesai dengan tinta merah darah. Aku duduk bersandar pada dinding yang lembab. Dinginnya merayap, menembus seragam narapidana yang tipis, menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah ingin membekukan rasa takut yang bergejolak di dada. Ruangan ini sempit, hanya 2 kali 3 meter. Bau apak dari lumut yang tumbuh di sudut sadet. Pertemuan lantai dan dinding sudah menjadi parfumku sehari-hari, bercampur dengan bau pesing dari lubang kakus yang tak pernah benar-benar bersih. Tidak ada cahaya lampu yang terang benderang di sini. Hanya bias cahaya, temaram, dari lorong yang menyelinap masuk malu-malu, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Aku menatap bayangan itu, bayangan diriku sendiri. Terkadang, di tengah malam buta seperti ini, bayangan itu tampak hidup. Ia menggeliat, menari, dan mencemoohku. Ia adalah manifestasi dari Aryo yang lain, Aryo yang serakah, Aryo yang bodoh, Aryo yang tangannya berlumuran dosa. Aku ingin memukul tembok itu, menghancurkan bayangan itu, tapi tanganku terlalu lemah. Atau mungkin jiwaku yang sudah lumpuh. Gusti, lirihku, suaraku parau karena jarang digunakan bicara. Paringi kuat, kata-kata itu keluar begitu saja. Bahasa ibuku, bahasa yang mengajarkanku tentang unggah-ungguh dan tata krama. Namun kini terasa asing di lidah seorang pendosa besar. Ingatanku melayang pada Simbah Putri. Wajahnya yang keriput, namun teduh. Aroma, bako, susur yang khas, dan suaranya yang lembut saat mengelus kepalaku di bale-bale, bambu, le, Aryo. Urip iku mung mampir ngombe, kata Simbah dulu. Hidup itu hanya sekadar mampir minum, singkat. Sementara, mulo, sing rimo, ing pandum, aja ngoyo, aja dumeh. Nasihat itu dulu terdengar begitu sederhana. Terimalah bagianmu dengan ikhlas. Jangan memaksakan diri. Jangan sombong. Filosofi Jawa yang mengakar kuat tentang kepasrahan pada takdir ilahi. Tapi malam ini, di ujung jalan hidupku yang buntu, konsep nrimo ing pandum terasa seperti sebuah lelucon yang menyakitkan. Bagaimana aku bisa nrimo? Menerima ketika bagian yang kudapatkan adalah peluru di dada. Bagaimana aku bisa pasrah ketika setiap sel di tubuhku berteriak ingin hidup, ingin lari, ingin mengulang waktu. Aku meremas rambutku yang kusut, menariknya kuat-kuat hingga kulit kepalaku terasa perih. Berharap rasa sakit fisik ini bisa mengalihkan nyeri di ulu hati. Ketakutan akan kematian bukan lagi sekadar konsep abstrak. Ia nyata. Ia berwujud dalam setiap derap langkah sepatu Lars, petugas sipir yang bergema di lorong. Duk, duk. Setiap kali suara langkah itu mendekat, jantungku berhenti berdetak. Apakah ini waktunya? Apakah surat perintah eksekusi itu sudah turun? Apakah malam ini aku akan diseret keluar, ditutup matanya, dan dipaksa berlutut di tanah lapang? Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Meski udara malam begitu menusuk, napasku memburu, tersengal-sengal, seperti ikan yang dilempar ke daratan. Ketika langkah itu akhirnya melewati selku dan menjauh, aku kembali bernapas. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sedetik sebelum digantikan kembali oleh kehampaan yang lebih dalam. Penundaan ini
adalah siksaan. Menunggu kematian jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Ini adalah perang psikologis, di mana musuhnya adalah waktu dan diriku sendiri. Aku mencoba memejamkan mata, mencari sedikit kedamaian dalam tidur. Tapi mimpi buruk selalu setia menanti. Dalam tidurku, aku selalu kembali ke malam jahanam itu. Malam di mana amarah, alkohol, dan keputusasaan ekonomi bersekongkol menjadikanku pembunuh. Aku melihat wajah korban itu, matanya yang membelalak kaget, darah yang mengalir deras, dan tanganku yang gemetar memegang benda tumpul itu. Aku terbangun dengan sentakan keras, napas terengah-engah. Di sini, di sel isolasi ini, tidak ada tempat untuk lari dari masa lalu. Dinding-dinding ini bukan hanya memenjarakan tubuhku, tapi juga memaksaku menonton ulang rekaman dosa-dosaku. Setiap detik, simbah, isakku tertahan. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya jebol. Bukan air mata pertobatan yang suci, melainkan air mata ketakutan seorang pengecut. Aryo Dimbah, Aryo takut. Aku merasa sangat kecil. Di desa dulu, laki-laki diajarkan untuk menjadi satrio. Gagah, berani, bertanggung jawab. Tapi, lihatlah sekarang. Seorang narapidana hukuman mati yang meringkuk di sudut sel, seperti tikus got yang terperangkap. Di mana letak kehormatanku? Di mana harga diri keluarga yang seharusnya kujaga? Rasa bersalah itu bukan hanya tentang nyawa yang kuhilangkan, tapi juga tentang nama baik keluarga yang kuhancurkan. Aku membayangkan bapak di desa yang mungkin kini tak berani keluar rumah untuk sekadar pergi ke sawah karena menanggung wirang, malu yang luar biasa akibat perbuatanku. Aku membayangkan ibu yang mungkin sudah kering air matanya. Aku telah membunuh mereka secara perlahan, sama seperti aku membunuh korbanku. Hujan di luar semakin deras. Kilat menyambar sesekali, menerangi selku dengan cahaya putih menyilaukan selama sepersekian detik, memperlihatkan betapa kotor dan menyedihkannya tempat ini dan penghuninya. Aku meraba lantai yang dingin, mencari buku kecil kumal yang terselip di bawah matras tipis. Sebuah buku tulis kosong dan potongan pensil tumpul yang berhasil kusembunyikan dari pemeriksaan. Aku membukanya. Halamannya masih bersih, belum ternoda tinta. Aku ingin menulis. Aku ingin menumpahkan semua kegilaan di kepalaku ini. Tapi tanganku kaku. Apa yang harus ditulis oleh orang yang sudah mati? Apakah ada gunanya menuliskan pembelaan diri? Tidak. Hakim sudah mengetuk palu. Apakah ada gunanya menuliskan penyesalan? Tidak. Itu tidak akan menghidupkan orang mati. Aku menatap ujung pensil itu. Lama sekali. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Suara itu miliak-liuk menembus hujan, mencari celah di antara jeruji besi. Dulu, di desa, suara azan adalah pertanda kehidupan dimulai. Para petani bersiap ke sawah. Ibu-ibu menyalakan tungku, pawon. Tapi di sini, azan subuh adalah penanda bahwa satu malam lagi telah terlewati. Dan satu hari lagi, menuju kematian telah tiba. Fajar bukanlah harapan, melainkan lonceng yang mendekatkan jarakku dengan regu tembak. Aku meletakkan kembali buku dan pensil itu. Aku belum sanggup menulis. Hatiku masih terlalu keras, tertutup oleh lapisan amarah pada nasib dan kebencian pada diri sendiri. Aku kembali meringkuk, memeluk lutut, mencoba menghafal tekstur lantai semen yang kasar di bawah kulitku, mencoba merasakan keberadaanku yang masih nyata, setidaknya untuk saat ini. Di dalam sunyi yang mencekam ini, aku menyadari satu hal yang paling menakutkan. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Tuhan terasa jauh, keluarga tak terjangkau, dan masyarakat telah membuangku. Aku adalah Aryo, dan aku sedang menunggu giliran untuk dihapus dari muka bumi. Langit di luar mulai membiru. Tanda pagi telah datang. Cahaya matahari yang pucat mulai merayap masuk. Bagi dunia luar, ini adalah awal hari baru
yang penuh peluang. Bagiku, ini hanyalah perpanjangan napas dalam antrean panjang menuju lubang kubur. Aku menatap jeruji besi yang memisahkan aku dari dunia. Dan untuk pertama kalinya pagi ini, aku tidak berdoa untuk kebebasan. Aku berdoa agar aku bisa mengingat kembali bagaimana caranya menjadi manusia sebelum peluru itu menembus dadaku. Tapi pagi ini, doa itu pun terasa hampa. Hanya gema kosong yang memantul di dinding sel yang dingin. Dinding sel ini lembab, memantulkan dingin yang merayap hingga ke sumsum tulang. Namun, jika aku memejamkan mata cukup lama, aroma apek dari lumut dan beton basah itu perlahan pudar, berganti dengan aroma tanah basah yang baru dicangkul dan wangi ketela bakar. Ingatan itu datang lagi, seperti hantu yang menolak diusir, menyeretku kembali ke masa di mana namaku, Aryo, masih disebut dengan nada sayang, bukan dengan cemoohan atau ketakutan. Sebelum aku menjadi nomor narapidana, sebelum vonis mati itu dijatuhkan palu hakim, aku hanyalah seorang pemuda desa dari pinggiran Jawa Tengah. Hidup kami sederhana, berputar pada siklus matahari terbit dan terbenam. Di desa, waktu berjalan lambat, diukur bukan dengan detak jam, melainkan dengan musim tanam dan panen. Kami hidup dalam filosofi guyub rukun, di mana pagar rumah hanyalah tanaman perdu setinggi lutut, dan masalah tetangga adalah masalah bersama. Aku tinggal bersama Simbah Putri. Orang tuaku sudah lama tiada, dikalahkan oleh wabah demam berdarah saat aku masih balita. Simbah adalah duniaku. Wajahnya adalah peta kehidupan yang penuh kerutan. Namun, matanya selalu memancarkan keteduhan telaga. Beliau yang mengajariku mengeja aksara Jawa. Beliau pula yang menanamkan nilai, drimo, ing pandum, menerima segala pemberian Tuhan dengan ikhlas. Leh, uripiku wang sinawang, kata Simbah suatu sore, sambil melinting tembakau kelembak menyan kesukaannya di bilai-bilai bambu depan rumah. Aja silau karo bandane lian, sing penting atimu tentrem. Saat itu, aku mengangguk taksim, mencium punggung tangannya yang kasar. Namun, di dalam dada, ada gemuruh yang tak sejalan dengan nasihat itu. Umurku 22 tahun kala itu. Darah muda mendidih, dan kemiskinan terasa seperti jerat yang mencekik leher pelan-pelan. Genteng rumah kami bocor di 3 titik, dan setiap kali hujan turun, kami harus menadah air dengan ember plastik pecah. Sapi satu-satunya. Harta paling berharga warisan bapak. Makin kurus, karena kemarau panjang membuat rumput enggan tumbuh. Aku lelah menjadi miskin. Aku lelah hanya bisa, Drimo, katalis kehancuranku, datang bukan dalam wujud iblis bertanduk, melainkan dalam wujud kawan lama, bernama Harto. Ia pulang kampung saat lebaran dengan menunggangi motor sport merah menyala, jaket kulit hitam mengkilap, dan rokok putih terselip di bibir. Harto, yang dulu ingusan dan sering mencuri mangga bersamaku, kini tampak seperti raja kecil. Malam itu, di pos ronda, asap rokok mengepul tebal. Harto bercerita tentang gemerlap kota besar, tentang uang yang mengalir deras bagi mereka yang berani mengambil risiko. Kerja di sawah sampai bungkuk pun nggak bakal bikin kamu kaya. Yo, bisik Harto, matanya berkilat memantulkan cahaya bohlam pos ronda yang remang. Ikut aku ke kota. Kerjanya gampang, cuma butuh nyali. Kamu bisa benerin rumah simbahmu dalam sebulan. Kalimat itu, benerin rumah simbah, adalah mantra yang meruntuhkan pertahananku. Bayangan simbah yang tidur meringkuk kedinginan saat hujan deras menghantuiku. Rasa tanggung jawab sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga bertabrakan dengan realita dompetku yang kosong. Keinginan untuk membahagiakan orang yang paling kucintai justru menjadi pintu gerbang menuju neraka yang kini kutinggali. Keputusan itu kubuat dengan gegabah. Pamitku pada simbah diwarnai air mata. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa. Simbah duduk di amben, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kebanggaan,
Tapi ada juga kecemasan purba, seolah naluri seorang nenek bisa mencium bau bahaya yang mengintai cucunya. Hati-hati, Le, Jakarta, Kui, Alaskung, Liwang-liwung, duduk kaya desa kene. Suaranya parau. Ia menyelipkan bungkusan kecil berisi tanah dari pekarangan rumah ke dalam saku tasku. Gawanen, iki, supaya kowe ora lali dalan muli. Aku mencium kakinya, membasuhnya dengan air mata, berjanji akan pulang membawa kesuksesan. Betapa naifnya aku, betapa bodohnya Aryo muda itu. Tanah itu tanah yang seharusnya menjadi pengingat asal-usulku hilang, entah di mana, pada minggu pertamaku di kota. Tercecer, bersamaan dengan lunturnya prinsip-prinsip luhur yang diajarkan Simbah. Kota menyambutku bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan rahang yang siap mengunyah. Janji Harto tentang pekerjaan mudah ternyata adalah jebakan. Tidak ada kantor, tidak ada pabrik. Yang ada hanyalah sebuah kamar kos sempit di gang tikus yang bau got, dan sebuah jaringan distribusi barang haram. Awalnya, aku menolak. Hatiku berontak. Akharan tenteng, dosa, dan wirang. Rasa malu masih kuat membentengi diri. Namun, kota ini kejam. Lapar adalah musuh yang tak kenal ampun. Harto terus mencekoki pikiranku dengan rasionalisasi yang memabukkan. Ini cuma sementara yo. Begitu uang terkumpul buat beli sapi dan benerin rumah, kita berhenti. Bujuknya. Dan aku, dengan jiwa yang mulai retak, mengiyakan. Pekerjaan pertamaku hanya mengantar paket, amplop coklat kecil yang terasa ringan di tangan. Namun beratnya mampu menenggelamkan jiwaku ke dasar samudra dosa. Bayaran pertamaku setara dengan hasil panen padi 3 bulan di desa. Saat memegang uang itu, aku merasakan euforia sekaligus mual yang hebat. Aku mengirim wesel pos pertama untuk Simbah dengan tangan gemetar. Aku berbohong dalam suratku, mengatakan aku bekerja di pabrik tekstil. Kebohongan demi kebohongan mulai tersusun rapi. Membangun tembok yang memisahkan Aryo si pemuda desa yang lugu dengan Aryo si kurir narkoba. Bulan berganti tahun. Uang semakin mudah didapat. Dan hati nuraniku semakin tumpul. Kehidupan, guyup rukun, yang dulu kurindukan, kini terasa asing. Di dunia baruku, tidak ada tetangga yang peduli. Yang ada hanyalah curiga. Lu, gue, siapa kuat, dia bertahan. Aku mulai terbiasa dengan kekerasan, dengan tatapan nyalang para pecandu, dan dengan ketakutan akan sirena polisi. Aku mulai lupa cara berdoa. Suara azan yang dulu menjadi penanda waktu istirahat di sawah, kini hanya menjadi latar belakang bising di tengah herek pikak transaksi haram. Aku merasa telah menjadi kacang lupa kulitnya. Tanah desa yang dulu kucintai, kini terasa jauh, seolah berada di planet lain. Aku terjebak dalam ilusi kemewahan semu. Membeli jam tangan mahal dan baju bermerek hanya untuk menutupi kekosongan jiwa yang menganga lebar. Tanpa sadar, aku telah menggali lubang kuburku sendiri. Keinginanku untuk menjadi pahlawan bagi keluarga justru mengubahku menjadi penjahat bagi masyarakat. Aku telah menukar kedamaian, nrimo, ing pandum, dengan ketamakan yang tak berujung. Dan di balik kemewahan palsu itu, bayangan Simbah yang sedang melinting tembakau terus menghantuiku. Matanya yang teduh kini berubah menjadi tatapan sedih yang menusuk jantung. Aku tidak tahu bahwa sukses yang kukejar adalah awal dari hitungan mundur menuju tiang gantungan. Di tengah gemerlap lampu kota yang menyilaukan, aku telah kehilangan cahayaku sendiri. Dan kini, di dalam sel yang gelap ini, aku menyadari bahwa kemiskinan di desa sesungguhnya adalah kekayaan yang tak ternilai, sebuah ketenangan yang telah kujual. Murah demi segenggam debu duniawi. Ingatan itu tidak datang sebagai sebuah film yang runtut, melainkan sebagai pecahan kaca yang menghujam satu persatu ke dalam benakku. Tajam, perih, dan berdarah. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata di atas dipan beton yang dingin ini,
Rekaman malam terkutuk itu kembali berputar. Malam di mana nama Aryo, pemuda desa yang digadang-gadang menjadi tulang punggung keluarga, mati dan berganti menjadi terdakwa, dan kemudian terpidana mati. Malam itu, langit Jakarta tidak berbintang. Langit tertutup, jelaga polusi, dan pantulan lampu neon yang menyilaukan. Seolah kota ini berusaha menyembunyikan dosa-dosanya dari pandangan Tuhan. Aku berada di sebuah tempat hiburan malam di pinggiran kota, tempat di mana mimpi-mimpi patah berkumpul mencari pelarian sesaat. Udara di sana sesak, berbau campuran asap rokok kretek, parfum murah, dan aroma alkohol murahan yang menyengat hidung. Saat itu, aku bukan diriku sendiri. Pil koplo yang kutelan 2 jam sebelumnya telah mengambil alih kendali sarafku, sementara alkohol membakar kerongkongan dan akal sehatku. Ada rasa kebal yang semu, seolah aku adalah raja dunia. Padahal nyatanya aku hanyalah kuli panggul pasar yang sedang lari dari tagihan utang dan rasa malu karena gagal mengirim uang ke kampung. Semuanya bermula dari hal sepele, sebuah senggolan bahu di lorong menuju kamar mandi yang pesing. Laki-laki itu bertubuh gempal, matanya merah menyala, sama mabuknya denganku. Dia melontarkan kata-kata kasar, menghina ibuku. Di dunia jalanan yang keras, harga diri adalah satu-satunya mata uang yang tersisa ketika kantongmu kosong. Dalam budaya Jawa, ada pepatah, sadumuk bathuk, sanyari bumi, yang artinya kehormatan harus dibela mati-matian. Namun, malam itu, filosofi luhur itu terdistorsi oleh amarah setan dan zat kimia di dalam darahku. Aku tidak membela kehormatan. Aku membela ego yang rapuh. Apa Koi bilang? Hardikku, suaraku serak dan asing di telingaku sendiri. Dia mendorongku hingga punggungku menghantam dinding lembab. Rasa sakit itu memicu ledakan di kepala. Dunia di sekelilingku berputar miring. Suara dentuman musik, haus yang memekakan telinga, terdengar seperti detak jantung raksasa yang memburu. Tanpa sadar, tanganku meraba meja di sampingku. Jari-jariku mencengkeram leher botol bir kosong. Detik berikutnya adalah kabut merah. Aku tidak ingat memutuskan untuk memukul. Yang aku ingat hanyalah suara pecahan kaca yang mengerikan. Preng, diikuti oleh keheningan yang tiba-tiba, seolah-olah alam semesta menahan napas. Laki-laki itu terhuyung mundur. Matanya terbelalak, bukan karena marah, tapi karena terkejut. Tangannya memegang lehernya. Cairan merah kental menyembur keluar di sela-sela jari-jarinya, membasahi kemeja putihnya yang lusuh. Darah, begitu banyak darah. Baunya anyir, amis, seketika mengalahkan bau alkohol dan rokok di ruangan itu. Dia jatuh berlutut, lalu ambruk, tertelungkup. Duniaku berhenti berputar. Musik seolah mati. Orang-orang berteriak, tapi suaranya terdengar jauh sekali, seperti teriakan dari dasar sumur. Aku berdiri mematung, menatap pecahan botol di tanganku yang kini berlumuran darah. Napasku tercekat. Gusti Allah, apa yang telah kulakukan? Kepanikan melandaku seperti gelombang pasang. Insting purba untuk bertahan hidup mengambil alih. Aku melempar botol itu dan berlari, menabrak orang-orang, menendang kursi, menerobos pintu keluar, menuju gang sempit yang gelap dan basah oleh hujan sisa sore. Aku berlari sekuat tenaga, tetapi bayangan laki-laki yang terkapar itu mengejarku lebih cepat dari bayanganku sendiri. Kakiku tersandung sampah. Aku jatuh tersungkur di aspal kasar, mengoyak kulit lututku. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan rasa ngeri yang merayapi tulang punggungku. Di ujung gang, cahaya biru dan merah berputar-putar, menyilaukan mata. Sirena polisi melolong, membelah malam seperti lolongan anjing kematian. Berhenti, jangan bergerak. Teriakan petugas itu membekukan langkahku. Aku terpojok di antara tembok beton dan tumpukan sampah basah. Saat itulah efek obat-obatan di kepalaku mulai memudar, digantikan oleh realitas yang dingin dan brutal. Aku mengangkat kedua tangan, gemetar hebat. Bukan karena dinginnya malam, tapi karena dinginnya nasib
yang kini mencengkeram leherku. Ketika borgol besi itu mengunci pergelangan tanganku dengan bunyi klik yang final. Satu kata menghantam benakku lebih keras dari pukulan polisi manapun, wirang, malu, aib yang tak tertahankan. Pikiranku melayang jauh, melintasi ratusan kilometer aspal dan sawah, menuju sebuah rumah berdinding anyaman bambu di kaki Gunung Merapi. Aku membayangkan wajah Simbah dan ibu, wajah-wajah keriput yang penuh harap, yang setiap malam berdoa agar Aryo, anak lelaki kebanggaan mereka, sukses di kota besar. Mereka membayangkan aku bekerja keras, menabung untuk membaiki atap rumah yang bocor. Mereka tidak tahu bahwa anak mereka kini adalah seorang pembunuh. Berita ini akan sampai ke desa lebih cepat dari angin. Aku bisa membayangkan para tetangga berbisik di warung kopi menanjuk-nanjuk rumah kami dengan tatapan mencemooh. Lihat, itu rumah ibunya si pembunuh. Nama baik keluarga yang dijaga puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan detik oleh tanganku sendiri. Dalam budaya Jawa, wirang itu lebih menyakitkan daripada kematian fisik. Ia membunuh jiwa keluarga yang masih hidup. Aku tidak hanya membunuh laki-laki asing itu. Malam itu, aku juga membunuh kehormatan ibuku, harapan bapakku yang sudah almarhum, dan masa depanku sendiri. Di dalam mobil polisi yang membawaku membelah kemacetan Jakarta, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah itu asing, mata itu kosong. Di sana, di tengah kerlip lampu kota yang tak peduli, aku menyadari bahwa neraka bukanlah tempat yang kita tuju setelah mati. Neraka adalah di sini, di dalam kepala ini, dihantui oleh darah yang tak akan pernah bisa kubasuh, dan aib yang tak akan pernah bisa kutebus. Malam itu, Aryo yang lugu telah mati. Yang tersisa hanyalah seonggok daging bernyawa yang menunggu giliran untuk diseret menuju tiang gantungan, membawa serta dosa yang teramat berat di pundaknya. Hujan mulai turun lagi di luar. Rintiknya memukul kaca mobil seperti ketukan palu hakim yang akan segera memvonis hidupku. Minggu-minggu awal, di balik jeruji besi, bukanlah hukuman penjara. Itu adalah penguburan hidup. Aku tidak lagi menghitung hari dengan matahari atau bulan, melainkan dengan detak jantungku sendiri yang terasa menyakitkan, memukul-mukul rongga dada seolah ingin meledak keluar. Dunia di luar sana suara klakson motor, aroma tanah basah setelah hujan di desa, atau tawa anak-anak telah lenyap, digantikan oleh dinginnya beton, bau apek yang menusuk hidung dari selimut tipis yang tak pernah kering sempurna, dan suara gemerincing kunci yang menjadi simfoni mimpi burukku. Aku ditempatkan di blok isolasi, tempat di mana sampah, masyarakat yang menunggu mati disembunyikan agar tidak merusak pemandangan narapidana lain yang masih punya harapan bebas. Disinilah aku, Aryo, sebuah nama yang diberikan Bapak dan Simbah dengan doa agar aku menjadi sosok yang mulia, layaknya tokoh pewayangan yang gagah berani. Namun, lihatlah aku sekarang, mendekam di sudut ruangan lembab, berukuran 2 kali 3 meter, meringkuk seperti binatang yang terluka dan terpojok. Rasa yang mendominasi hari-hariku bukanlah ketakutan akan kematian, melainkan rasa jijik. Jijik pada dinding yang mengurungku, jijik pada makanan, cadong, jatah narapidana yang rasanya seperti kapur barus, campur nasi basi. Tapi, yang paling parah, aku jijik pada diriku sendiri. Setiap kali aku memejamkan mata, rekaman ulang malam terkutuk itu diputar paksa di kepalaku. Darah itu, teriakan itu, dan lari pengecutku. Aku mencoba menepisnya dengan membenturkan kepalaku ke tembok. Duk, duk. Rasa sakit fisik itu menjadi satu-satunya hal yang nyata, satu-satunya distraksi dari bisingnya suara hati yang terus berteriak, pembunuh, pecundang. Aku menolak berinteraksi dengan siapapun. Ketika sipir melemparkan jatah makan lewat lubang kecil di pintu besi, aku sering membiarkannya hingga dikerubungi semut. Atau kadang, dalam ledakan amarah yang tak terkendali, aku melemparkan piring plastik itu ke dinding hingga isinya berhamburan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku berbahaya, bahwa aku gila, agar mereka membunuhku lebih cepat. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh akhir.
Namun, bagian terburuk dari isolasi ini bukanlah kesendirian. Bagian terburuknya adalah bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Ada sosok lain di sel ini. Awalnya, aku pikir itu hanya bayangan dari celah ventilasi udara yang tinggi di atas sana. Tapi lama-kelamaan, bayangan itu memiliki bentuk. Ia duduk bersila di sudut paling gelap, di dekat lubang kakus yang bau. Sosok itu diam, tapi matanya mata yang merah dan nanar terus menatapku. Itu adalah aku. Itu adalah Aryo yang lama. Aryo yang serakah. Aryo yang menenggak pil koplo demi melupakan kemiskinan. Aryo yang merasa dunia berhutang padanya. Bayangan itu menyeringai setiap kali aku menangis. Ia adalah manifestasi dari iblis dalam diriku yang telah mengambil alih kemudi hidupku dan menabrakkannya ke jurang. Kenapa menangis, Le? Bisik bayangan itu di kepalaku. Suaranya parau menyerupai suara bapa. Namun, penuh ejekan. Bukankah ini yang kau cari? Uang cepat, hormat dari tumunmen, premanmu. Sekarang kau dapat perhatian. Seluruh desa membicarakanmu. Kau terkenal. Aku menutup telinga. Berteriak seken ken nia, hingga tenggorokanku serasa robek. Diam. Pergi, tapi dia tidak pergi. Dia justru tertawa. Tawa yang menggema di dalam batok kepalaku lebih keras dari suara guntur. Di fase ini, konsep jati diri sebagai orang Jawa luntur sepenuhnya dari jiwaku. Orang Jawa diajarkan untuk menjaga martabat, menjaga nama baik, dan memayuh-hayuning bawana, memperindah dunia. Aku justru menjadi wirang, aib yang berjalan. Rasa malu ini begitu besar, hingga rasanya tulang-tulangku remuk karenanya. Aku membayangkan wajah Simbah di desa. Apakah beliau masih berani keluar rumah untuk pergi ke pasar? Atau apakah beliau mengurung diri karena tetangga mencibir cucu kesayangannya sebagai pembunuh? Pikiran itu membunuhku perlahan. Rasa wirang itu lebih tajam dari pisau belati manapun. Aku merasa telah telanjang di hadapan dunia. Tanpa kehormatan, tanpa harga diri. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah onggokan daging yang menunggu busuk. Pernah suatu malam, hujan turun sangat deras. Kilat menyambar, menerangi selku sekejap demi sekejap. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat bayangan di sudut itu berdiri, menunjuk ke arahku. Akhiri saja, bisiknya. Tak ada gunanya menunggu peluru regu tembak. Itu terlalu lama. Sakitnya akan berlarut-larut. Kau sudah mati bagi keluargamu. Buatlah menjadi resmi. Kata-kata itu begitu menggoda, manis. Seperti janji palsu bandar narkoba dulu. Mataku tertuju pada kain sarung lusuh yang diizinkan ku bawa masuk. Pikiranku mulai merangkai skenario. Simpul di sini kaitkan di jeruji ventilasi sana. Selesai. Gelap. Tenang. Tanganku gemetar saat meraih kain itu. Napasku memburu. Keringat dingin membasahi punggung. Aku mulai melilitkan kain itu, membuat simpul yang kuat. Air mata mengalir deras tanpa suara. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata keputusasaan murni. Aku ingin lari dari bayangan di sudut itu. Aku ingin lari dari tatapan menghakimi sipir. Aku ingin lari dari ingatan tentang nyawa yang hilang di tanganku. Saat aku sudah siap, saat kakiku sudah menapak pada ember air yang kubalikan sebagai pijakan, tiba-tiba terdengar suara dentingan logam yang keras dari koridor luar. Seorang petugas jaga memukul tralis sel sebelah dengan tongkatnya, membentak narapidana lain yang berisik. Suara itu mengejutkanku. Aku terpeleset dari ember, jatuh terjerembab ke lantai yang dingin dan basah. Aku terbaring di sana, di lantai semen yang kasar, dengan sarung masih terikat longgar di leher. Rasa sakit menghantam pinggangku, tapi rasa sakit tidak ada jauh lebih hebat. Aku gagal. Bahkan untuk mati pun, aku gagal. Aku meringkuk dalam posisi janin, menangis merongrong, seperti bayi yang baru lahir.
namun tak diinginkan. Bayangan di sudut sel kembali duduk, menatapku dengan tatapan merendahkan. Dasar lemah, katanya. Malam itu aku menyadari, jeruji besi ini bukan hanya menahan tubuhku, ia menahan jiwaku dalam sebuah kotak kaca, di mana aku dipaksa menonton kebusukan diriku sendiri, berulang-ulang, tanpa jeda iklan. Aku telah kehilangan segalanya. Kebebasan, masa depan, dan identitas. Aku bukan lagi Aryo. Aku hanyalah nomor ke-308. Sesosok makhluk tanpa jiwa yang terombang-ambing dalam samudera penyesalan yang tak bertepi. Dan dalam kegelapan pekat itu, aku tidak melihat setitik pun cahaya. Hanya ada aku, dinding bisu, dan monster yang kuciptakan sendiri. Aku benar-benar sendirian, terasing dari Tuhan, terbuang dari manusia. Inilah neraka dunia, dan aku adalah penghuni tetapnya. Suara langkah kaki itu berbeda. Biasanya, lorong blok isolasi ini hanya mengenal dua jenis bunyi. Derap sepatu Lars sipir yang berat dan mengintimidasi, atau seretan sandal jepit narapidana tamping yang mengantar nasi cadong dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, siang itu, di tengah teriknya matahari Cilacap yang memanggang atap seng, hingga udara di dalam sel terasa seperti uap neraka. Terdengar langkah yang ringan, seret, tapi berirama. Tenang, seolah pemilik kaki itu tidak sedang berjalan menuju kandang manusia-manusia yang divonis tak layak hidup, melainkan sedang melangkah santai di pematang sawah. Aku tidak menoleh, mataku tetap terpaku pada retakan di dinding beton yang lembab. Menghitung berapa banyak semut yang berani melintas di sana. Bagiku, tamu berarti masalah. Entah itu pengacara yang membawa kabar buruk tentang gerasi yang ditolak, atau rohaniawan penjara yang datang dengan ayat-ayat hafalan yang terdengar kosong di telingaku. Assalamualaikum, Niger. Sapaan itu lembut, merayap masuk melalui celah jeruji besi, menyentuh gendang telingaku dengan frekuensi yang aneh. Tidak ada nada menggurui, tidak ada ketegasan yang dipaksakan. Hanya sapaan seorang kakek kepada cucunya. Perlahan, aku memutar kepala. Di sana, di balik jeruji yang memisahkan kebebasan dan kematian, berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, dibalut baju koko putih yang warnanya sudah memudar menjadi kekuningan, dan sarung batik motif parang yang lusuh, namun rapi. Peci hitamnya miring sedikit ke kiri, menutupi rambut yang memutih sempurna. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, seperti peta sungai kering yang telah melewati ribuan musim kemarau. Namun matanya bersinar jenaka, teduh seperti telaga di kaki gunung. Itu adalah pertemuan pertamaku dengan Kiai Ahmad. Sosok yang kelak ku tahu tidak pernah memandang kami, para penghuni Death Row, sebagai sampah masyarakat. Saya tidak butuh doa, Pak. Jawabku ketus, kembali membuang muka. Simpan saja surganya buat Bapak. Saya sudah pesan tempat di kerak neraka. Kiai Ahmad tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Suaranya renyah, seperti gesekan daun kering. Lah, siapa yang mau nawarin surga, leh? Simbah kesini cuma mau ngadem. Di luar panas, Pol. Di sini kok rasanya ayem ya. Ia duduk bersila di lantai semen koridor, tepat di depan pintu selku, tanpa alas. Ia tidak meminta sipir membukakan pintu, tidak meminta aku mendekat. Ia hanya duduk di sana, mengeluarkan sapu tangan kumal untuk menyeka keringat di lehernya. Sikapnya yang santai, seolah-olah kami sedang duduk di beranda rumah, teras, sambil menunggu sore, membuat benteng pertahananku goyah. Keheningan yang ia bawa bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang berisi. Namamu, Aryu? Tuh, tanyanya setelah hening beberapa jenak. Tahu? Dari sipir? Tahu dari hatimu yang kemerungsung, gelisah atau rusuh? Jawabnya enteng. Wajah bisa bohong, leh. Tapi sorot mata itu jendela nyawa. Matamu itu teriak kencang sekali. Sampai simbah yang budek ini bisa dengar. Aku mendengus. Tapi kali ini, aku beringsut mendekat ke jeruji. Ada magnet aneh pada orang tua ini.
Ia tidak menanyakan apa kejahatanku. Ia tidak bertanya berapa orang yang mati karena ulahku malam itu. Orang bilang, kalau sudah di sini, hidup sudah habis. Gumamku, lebih kepada diri sendiri. Buat apa Bapak buang waktu sama mayat berjalan? Kiai Ahmad merogoh saku baju kokonya. Bukan tasbih yang ia keluarkan, melainkan sebungkus rokok kretek lintingan tangan dan sebuah bungkusan kain kecil berwarna hijau tua. Ia menyodorkan rokok itu lewat celah jeruji. Hidup itu urusan Gusti Allah. Neger, mati juga urusannya. Manusia itu tugasnya cuma satu, melaku, berjalan. Ucapnya sambil menyalakan pemantik api untukku. Asap tembakau bercampur cengkeh mengepul. Aroma yang seketika melempar ingatanku pada mendiang kakek di desa. Aroma rumah, aroma masa lalu yang suci. Sebelum tangan ini berlumuran dosa. Sangkan Paraning Dumadi, lanjutnya lirih, menggunakan filosofi Jawa tentang asal dan tujuan penciptaan. Kita semua ini dari Gusti dan akan kembali pada Gusti. Bedanya, ada yang pulang bawa oleh-oleh bagus, ada yang pulang baju kotor, tapi ingat, lesai kotor, apapun bajumu. Kalau kamu mau mencucinya sebelum sampai di pintu rumah, Gusti itu maha ulas asih. Tanganku gemetar saat menghisap rokok itu. Kata-kata mencuci baju menghantam dadaku dengan keras. Rasa bersalah yang selama ini kututup rapat dengan amarah dan penyangkalan, tiba-tiba menyeruak keluar. Mendesak pelupuk mata. Baju saya bukan kotor lagi, Kiai. Sudah sobek. Sudah jadi kain pel. Suaraku parau, menahan isak yang tersangkut di tenggorokan. Kiai Ahmad tersenyum. Senyum yang penuh dimaki pemahaman. Ia lalu menyodorkan bungkusan kain hijau tua itu melalui celah jeruji. Ini bukan baju baru, katanya. Ini cuma sabun dan sikatnya. Kamu yang harus menggosoknya sendiri. Dengan ragu, aku menerima bungkusan itu. Kainnya kasar. Saat kubuka, di dalamnya terdapat sebuah kitab tua. Kulit sampulnya dari kulit imitasi yang sudah mengelupas di sana-sini. Warnanya hitam pudar. Kertas-kertas di dalamnya berwarna coklat. Bergelombang bekas terkena air, mungkin air mata. Mungkin air wudhu. Itu bukan Al-Quran dengan terjemahan emas yang mengkilap, melainkan sebuah mushaf tua dan kumpulan doa-doa, serta wirid, dizikir tulisan tangan dalam aksara pegon Arab gundul, bahasa Jawa. Itu kitab peninggalan guru saya, kata Kiai Ahmad. Isinya bukan ancaman neraka, isinya cuma surat cinta dari Gusti untuk hamba Nia yang sedang tersesat. Bacalah kalau hatimu sedang peteng, gelap. Kalau tidak mau baca, ya buat bantal saja. Siapa tahu mimpinya indah. Aku memegang kitab itu. Rasanya hangat, aneh. Benda mati ini terasa memiliki detak jantung. Kenapa saya? Tanyaku, menatap mata tua itu. Di blok ini, banyak yang lebih pantas ditolong. Saya pembunuh Kiai. Kiai Ahmad berdiri perlahan, membenarkan letak sarungnya. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan yang menembus hingga ke sumsum tulang. Karena Gusti Allah tidak pernah menciptakan produk gagal, Aryo, jawabnya tegas, namun lembut. Emas, tetap emas meski jatuh di kubangan lumpur. Kamu cuma perlu dibasuh. Nrimo ing pandum. Itu bukan berarti pasrah dia menunggu ditembak mati. Nrimo, itu menerima kenyataan saat ini dengan hati lapang. Lalu, memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki di sisa waktu. Biarpun sisa waktumu cuma 1 jam, 1 menit, atau 1 tarikan napas. Itu berharga. Ia berbalik, melangkah pergi dengan irama seret yang sama. Besok Simbah kesini lagi. Bawakan getuk kalau sempat, serunya tanpa menoleh. Aku tertinggal sendiri di dalam sel yang sunyi. Namun, kekosongan yang biasanya mencekik leherku kini terasa sedikit berbeda. Ada kehadiran lain di sini. Aku menatap kitab tua di tanganku. Baunya apek, bau kertas tua, dan bau minyak kasturi yang samar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak memukul tembok,
atau berteriak dalam tidur. Aku duduk di sudut sel, di bawah remang cahaya lampu lorong yang menerobos masuk. Membuka halaman pertama kitab itu. Tulisan tangannya rapi. Tinta hitam di atas kertas buram. Aku tidak langsung membacanya. Aku hanya meraba tekstur kertasnya. Merasakan jejak jari-jari orang-orang sebelumku yang mungkin juga mencari cahaya di tengah kegelapan. Di halaman depan, ada tulisan kecil dalam bahasa Jawa. Urip iku urup. Hidup itu nyala atau memberi manfaat. Air mataku menetes jatuh ke atas tulisan itu. 1 tetes, 2 tetes, lalu menjadi aliran deras yang tak terbendung. Pertahanan diriku runtuh di hadapan kitab tua pemberian Kiai berhati emas itu. Sang pembunuh, sang pendosa, sang narapidana mati ini. Akhirnya menangis, seperti anak kecil yang kehilangan arah pulang. Dan dalam tangisan itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan benih kecil bernama harapan. Yang kupikir, sudah mati, mulai menggeliat bangun dalam dadaku. Malam itu, aku tidak membaca tentang hukum Tuhan. Aku membaca diriku sendiri. Dan aku tahu, perjalanan, lelaku, ku baru saja dimulai. Malam itu, sel isolasi terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin yang menyusup lewat celah ventilasi sempit di langit-langit, melainkan karena kebekuan yang merambat dari dalam dada saya sendiri. Di sudut lantai beton yang lembab, tergeletak sebuah kitab tua bersampul kulit coklat yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Itu adalah pemberian Kiai Hasan 3 hari lalu. Selama 3 hari itu pula, kitab tersebut hanya menjadi benda mati. Sebuah onggokan bisu yang saya hindari sioliola. Ia memancarkan radiasi yang mematikan. Saya duduk memeluk lutut, menatap benda itu. Bayangan jeruji besi yang terpantul dari cahaya lampu koridor membelah sampul kitab itu menjadi garis-garis hitam. Kata-kata Kiai Hasan kembali terngiang, lembut namun tegas. Kadang Gusti Allah meletakkan obat paling manjur di tempat yang paling tidak ingin kita sentuh. Bukalah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rasa di dalam dadamu yang sudah lama mati. Rasa dalam filosofi Jawa yang diajarkan Simbah, rasa adalah inti kehidupan. Tapi rasaku sudah lama hilang. Terkubur bersama suntikan pertama, hisapan pertama, dan pukulan fatal yang merenggut nyawa orang lain malam itu. Dengan tangan gemetar-getaran yang bukan karena sakau, melainkan ketakutan aneh saya menjangkau kitab itu. Debu tipis menempel di ujung jari saya. Baunya apek, campuran antara aroma kertas tua dan kapur berus. Namun entah mengapa, ada kehangatan yang menjalar saat kulit tangan saya bersentuhan dengan sampulnya. Saya membukanya secara acak. Mata saya yang terbiasa melihat kegelapan kini dipaksa mengeja huruf-huruf yang berbaris rapi. Itu adalah terjemahan sebuah ayat tentang hati yang mengeras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi, karena dari batu pun masih bisa memancar mata air. Dada saya sesak. Napas saya tertahan. Kalimat itu seperti pisau bedah yang menyayat nanah di dalam batin saya. Saya selalu merasa diri saya kuat, keras, tak tersentuh. Saya adalah preman. Saya adalah jagoan. Tapi ayat itu menelanjangi saya. Saya bukan batu yang kokoh. Saya hanyalah gumpalan tanah kering yang rapuh. Saya bukan kuat. Saya hanya mati rasa. Air mata menetes tanpa permisi. 1 tetes jatuh tepat di atas kertas kuning gading itu, membuat tintanya sedikit melebar. Itu adalah air mata pertama saya yang keluar bukan karena rasa sakit fisik atau ketakutan akan hukuman mati. Ini adalah air mata pengakuan. Di samping kitab itu, tergeletak sebuah buku tulis kosong dan pulpen hitam murahan paket oleh-oleh lain dari Kiai Hasan. Tulislah, Aryo, jika mulutmu terlalu kaku untuk bicara pada Gusti, biarkan tanganmu yang menjerit. Begitu pesannya. Saya meraih buku tulis itu. Sampulnya kaku, kertasnya kasar. Selama ini, tangan saya hanya terbiasa memegang botol, pisau, atau lintingan. Memegang pulpen terasa begitu asing. Seolah saya sedang belajar menulis kembali, seperti anak SD di desa dulu. Halaman pertama terbuka.
Putih, bersih, sangat kontras dengan jiwa saya yang hitam legam. Saya menempelkan mata pena ke kertas. Tangan saya bergetar hebat. Apa yang harus saya tulis? Pembelaan diri, makian pada nasib? Tidak. Malam ini, di bawah bayang-bayang hukuman mati yang kian dekat, ego saya runtuh. Saya mulai menulis satu kata, Ibu. Tinta hitam itu menggores kertas, dan seketika itu juga, bendungan di dalam hati saya jebol. Saya menulis dengan rakus. Saya menulis tentang aroma nasi liwet, buatan ibu, yang sudah bertahan-tahan tak saya cium. Saya menulis tentang Simbah, yang selalu mendongengkan kisah. Bima mencari air suci, Prawitasari, sebuah perjalanan. Lelaku, yang penuh penderitaan, demi menemukan jati diri. Saya sadar, sekarang, penjara ini, sel isolasi yang sempit, dan bau ini, adalah kawah candra di muka. Bagi saya, ini bukan sekadar tempat hukuman. Ini adalah tempat lelaku prihatin. Orang Jawa percaya bahwa untuk mencapai derajat kemuliaan atau sekadar ketenangan batin, seseorang harus mau menderita, menahan nafsu, dan menyepi. Dulu saya menertawakan konsep itu, menganggapnya kuno. Tapi kini, dipaksa oleh keadaan, saya sedang menjalaninya. Saya menulis tentang malam jahanam itu. Bukan kronologi polisi, tapi kronologi perasaan saya. Ketakutan saat melihat darah menggenang. Kepanikan saat menyadari napas lawan saya berhenti. Rasa pengecut yang membuat saya lari, alih-alih bertanggung jawab. Saya tuangkan semua rasa, wirang, malu, yang selama ini saya tutupi dengan topeng kemarahan. Saya malu pada leluhur. Malu pada nama baik keluarga, malu pada diri sendiri yang telah menonayokkan hidup. Setiap kalimat yang saya tulis terasa menyakitkan, seolah saya sedang mencabut duri yang sudah menyatu dengan daging. Tapi bersamaan dengan rasa sakit itu, ada perasaan lega yang aneh. Saya teringat konsep Nrimo ing Pandum. Selama ini saya salah mengartikannya sebagai pasrah konyol orang kalah. Malam ini, saat pena saya terus menari di atas kertas, makna itu bergeser. Nrimo bukan berarti menyerah pada kematian yang menanti. Nrimo adalah keberanian untuk menerima kenyataan bahwa saya bersalah. Menerima bahwa saya ada di sini karena ulah saya sendiri, bukan karena konspirasi semesta. Menerima bahwa saya pantas dihukum. Dan di titik penerimaan itulah, kebisingan di kepala saya perlahan mereda. Suara-suara yang biasanya berteriak suara penyesalan, suara ketakutan, suara iblis yang membisikkan keputusasaan mulai senyap. Saya berhenti menulis sejenak. Tangan saya kram. Sudah 5 halaman penuh dengan tulisan cakar ayam yang berantakan, bercampur noda air mata dan keringat. Saya menyandarkan punggung ke dinding dingin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa sendirian di sel ini. Saya melirik kembali ke kitab tua itu. Saya mengambilnya lagi. Kali ini, dengan rasa hormat yang mendalam. Saya membacanya lagi. Perlahan, mengeja maknanya. Kalimat-kalimat Tuhan itu tidak lagi terasa menghakimi, melainkan seperti pelukan seorang bapak yang menyambut anaknya yang hilang pulang ke rumah. Ada janji pengampunan di sana. Bukan pengampunan dari hukum negara saya. Tahu, regu tembak tetap menanti, tapi pengampunan yang lebih agung. Pengampunan untuk jiwa yang sekarat. Malam semakin larut, atau mungkin pagi sudah menjelang. Saya tidak tahu jam berapa sekarang, tapi udara terasa sedikit berbeda. Lebih ringan, saya kembali menekuni buku harian saya. Di halaman baru, saya menulis sebuah kalimat yang dulu sering diucapkan Simbah. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekadar mampir minum. Waktu saya di dunia mungkin tinggal sedikit. Ibarat air di gelas yang tinggal setetes. Tapi saya berjanji, di sisa waktu yang sempit ini, saya tidak akan membiarkan air itu keruh lagi. Saya akan membersihkannya. Dengan lelaku, dengan sujud, dan dengan tinta ini, saya menutup buku harian itu dan meletakkannya di dada. Jantung saya berdetak, masih berdetak, dan untuk pertama kalinya sejak vonis
Mati dijatuhkan? Saya bersyukur atas detak itu. Saya belum mati. Saya masih punya kesempatan. Bukan untuk lari dari penjara ini, tapi untuk lari menuju Tuhan. Di luar jendela berjeruji. Langit mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi biru tua. Cahaya fajar yang samar mulai menyelinap masuk. Cahaya itu jatuh tepat di atas kitab tua dan buku harian saya. Sebuah pertanda kecil yang sunyi, namun bagi saya, itu adalah ledakan harapan yang membuncah. Perjalanan penebusan saya baru saja dimulai. Tepat di saat dunia mengira hidup saya sudah berakhir. Dinding sel ini tidak berubah. Masih dingin, lembab, dan dikelilingi jeruji besi yang memisahkan saya dari dunia luar. Namun, ada yang berbeda dengan cara saya memandang ruang sempit berukuran 3 kali 4 meter ini. Dulu, ini adalah neraka. Sebuah peti mati beton, tempat saya menunggu malaikat maut mencabut nyawa. Kini, sel ini telah bermetamorfosis menjadi sebuah pertapaan. Sebuah padepokan. Sunyi, tempat saya menempa sisa-sisa jiwa yang masih bisa diselamatkan. Perubahan itu tidak datang seperti sambaran petir, melainkan seperti fajar yang merambat pelan di ufuk timur. Perlahan, mengusir pekatnya malam. Setelah berhari-hari menggeluti kitab tua, pemberian Kiai Sepuh itu, saya mulai menemukan ritme baru. Saya menyebutnya sebagai laku tirakat, sebuah upaya menahan hawa nafsu dan menyucikan batin di tengah keterbatasan fisik yang menyiksa. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan gerutu atau tatapan kosong ke langit-langit yang gerjamur. Saya bangun sepertiga malam, mengambil air wudhu dari keran kecil di sudut sel yang airnya seringkali keruh. Saat air itu membasuh wajah, saya membayangkan segala dosa dan debu masa lalu luruh bersama tetesannya. Di atas sajadah tipis yang sudah lusuh, saya bersujud. Lama sekali. Di sanalah, dalam hening yang absolut, saya belajar mempraktikkan apa yang disebut orang tua dulu sebagai manunggaling Kaula Gusti. Bukan dalam artian saya menjadi Tuhan, melainkan menyatukan kehendak saya yang kerdil ini dengan kehendak Nia yang Maha Agung. Saya meleburkan ego, ketakutan, dan rasa aku yang selama ini menjadi pusat kesombongan saya. Gusti, bisik saya. Suaranya parau memecah kesunyian. Hamba pasrah. Jika esok adalah akhir, hamba terima. Jika masih ada lusa, hamba mohon bimbingan, rasa, ayam tentrem, kedamaian yang sejuk dan menenangkan, mulai menjalar di dada. Perasaan ini asing bagi Aryo yang dulu. Aryo yang selalu gelisah, mengejar kenikmatan semu serbuk putih. Ternyata, kebebasan sejati tidak terletak di balik tembok penjara, melainkan di dalam hati yang ikhlas menerima pandum atau takdir. Siang harinya, saat jam istirahat di mana narapidana diizinkan keluar ke area blok, saya mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya saya akan duduk memojok, memasang wajah garang agar tidak diganggu, atau melamun meratapi nasib. Tapi hari ini, saya membawa serta ketenangan dari sujud malam tadi keluar sel. Saya melihat Kang Darto, napi kasus penipuan yang sudah sepuh, sedang kesulitan menjemur pakaiannya karena rematik. Tanpa pikir panjang, saya menghampirinya. "Sini Kang, biar saya bantu," ucap saya pelan, mengambil alih ember cuciannya. Kang Darto menatap saya heran. Matanya memicing curiga. "Tumben, yo, kesambet setan apa kamu?" Saya hanya tersenyum tipis. "Lagi pengen gerak aja Kang, biar otot nggak kaku." Interaksi kecil itu menjadi awal dari lelaku sosial saya. Saya mulai menjadi pendengar. Di penjara, semua orang ingin bicara, ingin memaki, ingin didengar keluh kesah ketidakadilannya. Tapi jarang ada yang mau mendengar. Saya memposisikan diri sebagai tong sampah bagi emosi mereka, menampung cerita tanpa menghakimi. Namun, tidak semua menyambut perubahan ini dengan baik. Togar, residivis kasus pembunuhan yang menguasai blok kami, sering menatap saya dengan sinis.
Saat saya sedang duduk membaca buku catatan saya di sudut lapangan, bayangannya menutupi cahaya matahari. Mau mati baru ingat Tuhan yo, sindirnya. Suaranya berat dan penuh ejekan. Ludahnya mendarat tak jauh dari kaki saya. Jangan sok suci, tanganmu itu juga berdarah. Sama kayak aku, neraka sudah nunggu. Darah saya sempat mendidih. Aryo yang lama pasti sudah melayangkan kepalan tangan ke rahang Togar. Harga diri adalah segalanya di sini. Tapi kemudian saya teringat wejangan di kitab itu tentang sing waras ngalah, yang waras mengalah. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa meladeni kemarahan hanya akan membakar diri sendiri. Saya menatap mata Togar, tidak dengan tantangan, tapi dengan tatapan datar yang tenang. Kamu benar, Gar. Tanganku kotor, makanya aku sedang berusaha mencucinya selagi masih ada waktu. Kamu nggak mau coba juga? Togar terdiam, rahangnya mengeras. Bingung dengan reaksi saya yang tidak defensif. Ia mendengus kasar, lalu pergi. Tapi saya melihat ada keraguan sekilas di matanya. Kemenangan kecil bagi pengendalian diri saya. Sore harinya adalah waktu terberat, saat matahari mulai condong dan langit berubah jingga. Rindu pada rumah menusuk-nusuk dada. Di momen inilah saya membuka buku harian buku yang menjadi saksi bisu transformasi ini. Dengan tangan gemetar, saya mulai menulis surat-surat yang mungkin tidak akan pernah terkirim. Surat pertama untuk keluarga korban, kepada bapak dan ibu yang saya rampas kebahagiaannya. Saya tahu kata maaf tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Saya tidak meminta pengampunan untuk meringankan hukuman saya, karena saya pantas mati. Saya hanya ingin bapak dan ibu tahu bahwa setiap napas yang saya tarik sekarang adalah penyesalan atas apa yang saya lakukan malam itu. Saya berdoa, semoga kematian saya nanti bisa sedikit mengurangi rasa sakit kalian. Air mata menetes membasahi kertas, membuat tinta biru itu sedikit melebar. Rasa wirang, rasa malu yang amat sangat menghantam saya. Bagaimana mungkin saya, anak yang dibesarkan dengan unggah-ungguh, Jawa, bisa menjadi monster. Surat kedua untuk Simbah dan ibu di desa. Mbok, Aryo kangen. Aryo minta maaf sudah mencoreng arang di muka keluarga. Aryo ingat pesan Simbah. Urip iku, urup hidup itu harus menyala atau bermanfaat. Maafkan Aryo yang apinya justru membakar hangus harapan Mbok. Tapi di sini, di ujung jalan ini, Aryo sedang mencoba menyalakan lilin kecil. Mbok, doakan Aryo kuat menjalani kodrat ini. Menulis menjadi terapi yang menyakitkan, sekaligus melegakan. Seolah-olah saya sedang membedah nanah dari luka batin yang sudah membusuk. Suatu malam, seorang narapidana muda bernama Dimas yang baru masuk karena kasus kurir ganja mendekati sel saya. Wajahnya pucat, ketakutan masih jelas tergambar di matanya. Mas Aryo, panggilnya lirih dari balik jeruji pemisah blok. Saya lihat Mas Aryo, kok tenang banget. Padahal Mas Aryo kan, dia tidak berani melanjutkan kalimat tentang vonis mati saya. Saya beringsut mendekat ke jeruji. Padahal saya mau dieksekusi. Maksudmu? Dimas mengangguk kaku. Dimas, kata saya, menatapnya lekat. Ketakutan itu ada karena kita merasa memiliki hidup ini sepenuhnya. Padahal nyawa ini cuma titipan. Sangkan Paraning Dumadi, kita harus tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Saya sudah ikhlas mau diambil kapan saja, makanya saya tenang. Kamu masih punya waktu panjang, Dimas. Gunakan untuk memperbaiki, bukan meratapi. Mata anak itu berkaca-kaca. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Saya berbagi sedikit pitutur yang saya dapat, bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama pendosa yang sedang mencari jalan pulang. Malam semakin larut. Saya kembali duduk di atas sajadah. Dinding sel tidak lagi terasa menghimpit. Saya menyadari satu hal penting. Penjara fisik ini tidak bisa membelenggu cahaya yang mulai tumbuh di dalam hati. Meski tubuh saya terkurung di balik besi dan beton, jiwa saya perlahan mulai merdeka.
Cahaya itu bukan berasal dari lampu neon koridor yang berkedip-kedip, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan pintu tobat Naya jauh lebih luas daripada gerbang penjara Nusa Kambangan ini. Saya menutup mata, tersenyum dalam dizikir, siap menyongsong hari esok, entah itu membawa kehidupan atau kematian. Keduanya kini terasa sama indahnya dalam bingkai kepasrahan. Suara langkah sepatu laras panjang menggema di lorong yang lembab. Sebuah irama monoton yang biasanya menjadi lonceng kematian bagi harapan kami, para penghuni blok isolasi. Namun, hari ini ritmenya berbeda. Tidak ada derap terburu-buru, tidak ada bentakan kasar, hanya ketukan yang stabil. Berhenti tepat di depan pintu besiku. "Aryo, ada kunjungan," suara sipir itu datar. Namun bagiku, terdengar seperti ledakan petir di siang bolong. Kunjungan? Siapa yang sudi mengunjungi seorang terpidana mati yang tinggal menghitung hari? Pengacaraku sudah menyerah bulan lalu. Teman-teman lamaku, mereka yang dulu bersulang denganku di meja judi dan pesta haram, sudah lama menghilang bak ditelan. Bumi sejak palu hakim diketuk. Dengan tangan gemetar, aku merapikan baju tahanan yang kusam. Aku membasuh wajahku dengan air dari ember kecil di sudut sel, mencoba menghapus jejak air mata sisa munajat semalam. Kiai sepuh itu bilang, "Gustimu tidak tidur, Le. Dia yang membolak-balikan hati manusia." Apakah ini salah satu tanda kekuasaannya? Aku digiring melewati lorong-lorong panjang yang berbau karat dan keputusasaan. Cahaya matahari yang masuk dari celah ventilasi terasa menyilaukan, kontras dengan kegelapan yang selama ini menjadi selimutku. Jantungku berpacu lebih cepat dari langkah kakiku. Ada rasa takut yang aneh. Bukan takut pada kematian, melainkan takut pada pertemuan yang mungkin akan mengoyak luka lama. Saat pintu ruang kunjungan dibuka, waktu seolah berhenti. Dunia di sekelilingku melambat, menyisakan fokus hanya pada satu titik di balik sekat kaca tebal itu. Di sana, duduk seorang wanita tua dengan tubuh yang ringkih, terbalut kebaya lurik yang warnanya sudah memudar, dan jarik batik yang motifnya kurapal dalam ingatan masa kecilku. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini telah memutih seluruhnya, digelung sederhana dengan tusuk konde. Itu Simbok. Tubuhku membeku, kakiku terasa berat, seperti dipaku ke lantai ubin yang dingin. Di sebelannya duduk seorang pemuda adikku, pras yang menunduk, tak berani menatap ke arah pintu. Sudah 5 tahun. 5 tahun aku tidak melihat wajah itu. Wajah yang dulu selalu tersenyum menyambutku pulang dari sawah. Wajah yang kemudian basah oleh air mata saat polisi menyeretku keluar dari rumah kontrakan kumuh di kota. Sipir mendorong pelan punggungku. "Duduk. Waktumu 15 menit. Aku melangkah seperti robot. Duduk di kursi besi di hadapan mereka. Kaca tebal memisahkan kami. Sebuah dinding transparan yang juga menjadi simbol jurang pemisah antara duniaku yang kelam dan dunia mereka yang masih memiliki matahari. Aku tidak berani mengangkat wajah. Rasa malu, wirang, yang tak tertahankan, menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan narapidana senior di awal masa tahananku. Aku adalah Aib, anak yang seharusnya menjadi mikul dhuwur mendem jero, mengangkat derajat orang tua. Malamen Hadi, anak polah bapak kepradah, anak bertingkah, orang tua kena getahnya. Le, suara itu, suara yang parau, retak, namun syarat dengan getaran kasih sayang yang tak pernah berubah. Suara Simbok menembus lubang-lubang kecil pada alat komunikasi di sekat kaca, langsung menghujam ke ulu hatiku. Perlahan, aku memberanikan diri mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Mata Simbok yang keruh oleh katarak dan usia, namun basah oleh telaga air mata. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kerinduan yang menyayat hati. "Simbok." Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Tenggorokanku tercekat oleh gumpalan emosi yang selama ini kubendung. "Kowe kurus, Le," bisik Simbok. Tangannya yang keriput dan penuh urat menempel pada kaca, seolah ingin menyentuh pipiku. "Apa? Kowe mam, teratur."
Pertanyaan sederhana itu menghancurkan pertahananku. Di hadapan maut yang mengintai, ibuku masih bertanya, apakah aku makan dengan teratur? Air mataku tumpah. Tak terbendung lagi. Bahuku berguncang hebat. Aku, Aryo, preman pasar yang pernah ditakuti, kini menangis, sesenggukan seperti bocah kecil yang kehilangan mainan. Nyuwun pangapunten, Bob. Nyuwun pangapunten. Hanya itu yang bisa kuucapkan berulang-ulang. Kata-kata maaf yang rasanya takkan pernah cukup untuk menebus dosa-dosaku. Maaf karena telah menghancurkan masa tua Simbok. Maaf karena telah membiarkan Pras berjuang sendiri, membiayai keluarga. Maaf karena telah mencoreng nama baik leluhur. Pras mengangkat wajahnya, matanya merah. Ia mengambil gagang telepon di sisinya, mengisyaratkan aku untuk melakukan hal yang sama, agar suara kami lebih jelas. Mas, suara Pras terdengar berat. Simbok maksa ke sini. Setelah Kiai Abdullah datang ke rumah minggu lalu, beliau cerita semuanya. Beliau cerita kalau Mas Aryo sudah berubah. Beliau bilang Mas Aryo sudah pulang. Sebelum benar-benar pulang, aku tertegun. Kiai Abdullah, orang tua berhati emas itu benar-benar menepati janjinya untuk menemui keluargaku. Bukan untuk membela kejahatanku, tapi untuk menyampaikan pertobatanku. Simbok merebut gagang telepon dari Pras dengan tangan gemetar. Le, rungokno Simbok. Suaranya tegas meski bergetar. Simbok wis krungu kabeh. Simbok ora ngerti hukum. Simbok ora ngerti kenapa nasibmu kudu kaya ngene. Tapi siji sing Simbok ngerti, Gusti Allah iku maha welas asih. Napas Simbok terdengar berat di seberang sana. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan yang menembus hingga ke sukma. Simbok wis ikhlas. Le, Simbok is ngapura kabeh. Laku lampamu. Kata-kata itu bagaikan air sejuk yang diguyurkan ke atas. Bara api yang membakar jiwaku selama bertahan-tahan. Pengampunan. Sesuatu yang kupikir mustahil kudapatkan dari manusia yang paling kusakiti. Simbok ora jaluk kowe mulih ngawak emas, utawa duit. Lanjutnya, air mata mengalir di pipi tuanya yang tertutup kerudung lusuh. Simbok mong jaluk kowe mulih ngawa. Ati sing resik. Jen pansen. Wis kari sekowe. Kudu lunga. Disikan lunga kanti tenang leh. Aja ngawa beban, aja ngawa dendam. Simbok lan Pras, nang kene, wis lila. Aku menunduk dalam-dalam, menempelkan keningku ke meja besi yang dingin. Di dalam budaya kami, rida orang tua adalah rida Tuhan, dan murka orang tua adalah murka Tuhan. Hari ini, di balik jeruji besi ini, aku merasakan beban gunung yang menghimpit dadaku perlahan terangkat. Kula janji mbok, isaku, kula boten bade ninggalaken solat malih. Kula bade nampi hukuman niki minangka penebusan dosa kula. Supadus penjing, benjing kula saget kepanggih Simbok, malih teng suargo. Simbok mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya yang basah. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari tas anyaman pandan yang dibawanya. Simbok ngawa apem, le, mong iki sing bisa Simbok gawa. Jaluk tulung, Pak Sipir engko, diwenehke menyangselmu. Iki simbol, le, afun, ngapura. Muga-muga Gusti Allah paring dalan padang. Waktu 15 menit terasa secepat kedipan mata. Sipir memberi isyarat bahwa waktu habis. Momen perpisahan itu tiba, namun rasanya berbeda dengan perpisahan manapun yang pernah kualami. Tidak ada rasa putus asa yang menggantung. Aku berdiri, lalu melakukan sesuatu yang membuat Sipir dan pengunjung lain terdiam. Meski terhalang kaca, aku berlutut. Aku bersujud ke arah Simbok. Sungkem, jarak jauh. Aku membayangkan diriku memeluk kaki Simbok, mencium lututnya yang ringkih, merasakan tangan kasarnya mengusap kepalaku. Dalam sujudku, aku merapal doa, menyerahkan sisa hidupku yang tinggal hitungan hari ini sepenuhnya kepada Tuhan. Aku melepaskan egoku,
melepaskan ketakutanku. Ketika aku bangkit, Simbok berdiri, dibantu oleh Pras. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca. Aku menempelkan telapak tanganku di sisi yang berlawanan, tepat di mana tangannya berada. Dinginnya kaca tak mampu menghalangi hangatnya ikatan batin yang tersambung kembali. Hati-hati, Le, Gusti Allah mboten sare, bisik Simbok tanpa suara, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas. Mereka berbalik pergi. Punggung Simbok yang membungkuk perlahan menjauh, menghilang di balik pintu besi ruang kunjungan. Namun, ia tidak membawa pergi harapanku. Ia justru meninggalkannya di sini, di dalam dadaku. Saat aku berjalan kembali menuju sel isolasi, langkahku terasa ringan. Lorong penjara yang gelap tak lagi menakutkan. Bayangan hitam yang dulu sering menghantuiku di sudut sel seolah sirna, terusir oleh cahaya restu seorang ibu. Aku masuk ke dalam selku yang sempit, duduk di atas dipan keras, dan mengambil buku harian itu. Tinta penaku menari, bukan lagi menuliskan keluhan atau ketakutan, melainkan sebuah epilog tentang cinta yang tak bersyarat. Maut mungkin akan menjemputku sebentar lagi, entah esok atau lusa. Tapi hari ini aku tahu satu hal. Aku tidak akan mati sebagai pendosa yang tersesat. Aku akan pergi sebagai seorang anak yang telah menemukan jalan pulang, dipandu oleh doa ibunya yang menembus langit. Kematian fisik hanyalah gerbang, dan aku sudah memegang kuncinya. Ikhlas. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi Jawa, seolah turut membasuh jejak-jejak dosa yang perlahan luntur dari catatan amalku. Aku tersenyum, benar-benar tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Aku siap. Langit di luar jeruji besi itu masih sama seperti hari-hari sebelumnya, abu-abu, berat, dan menggantung rendah seolah ingin menyentuh atap penjara Nusa Kambangan. Namun, ada yang berbeda dengan cara mataku memandangnya hari ini. Jika dulu langit itu tampak seperti penutup peti mati raksasa yang mengurungku, kini ia terlihat seperti gerbang yang perlahan mulai terbuka. 3 hari, itu sisa waktu yang diberikan jaksa penuntut umum saat ia datang menemuiku kemarin sore. Tangannya gemetar saat menyerahkan surat keputusan itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, seolah dialah yang akan menghadapi regu tembak, bukan aku. Maafkan saya, Rio, bisiknya. Suaranya tercekat. Ini tugas negara. Aku tersenyum, senyum yang benar-benar tulus. Bukan seringai sinis yang dulu sering kuhiasi di wajahku saat pertama kali diseret ke tempat ini. Tidak apa-apa, Pak. Panjenengan hanya menjalankan kewajiban. Saya sudah ikhlas melampahi kodrat. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Ikhlas, sebuah kata yang mudah diucapkan di mimbar pengajian. Namun butuh samudera air mata dan darah untuk benar-benar meresap ke dalam sumsum tulang. Dulu, Simbah sering bilang, urip iku mong mampir ngombe, hidup itu hanya sekadar mampir minum. Singkat, sementara aku dulu menertawakannya, menganggap hidup adalah tentang menumpuk harta dan mengejar nikmat duniawi. Kini, di ujung jalan ini, aku paham betapa benarnya Simbah. Minumanku sudah habis, dan kini saatnya melanjutkan perjalanan. Malam terakhir ini terasa begitu hening. Namun, bukan keheningan yang mencekam. Suara ombak Samudra Hindia yang menghantam karang di kejauhan terdengar seperti zikir alam yang tak putus-putus. Di sudut sel, Kiai Ahmad duduk bersila di atas tikar pandan tipis. Beliau tidak banyak bicara malam ini. Kehadirannya saja sudah menjadi sangu, bekal yang menenangkan. Aku mengambil buku harian tua yang kulit sampulnya sudah terkelupas di sana-sini. Ini adalah teman setiaku, saksi bisu transformasi jiwaku, dari sebongkah arang penuh dendam menjadi debu yang berserah. Kubuka halaman terakhir yang masih kosong. Tanganku tidak gemetar saat pena mulai menari di atas kertas. Untuk ibu dan untuk dunia yang pernah kulukai, tulisku. Aku menuliskan segalanya. Bukan pembelaan diri, bukan juga ratapan minta dikasihani. Aku menulis
tentang rasa syukur. Syukur karena Tuhan masih memberiku waktu untuk bertaubat di balik jeruji ini. Bayangkan jika aku mati saat malam jahanam itu. Saat pisau di tanganku berlumuran darah di lorong diskotek yang bising. Aku pasti mati sebagai jiwa yang tersesat. Mati konyol, tanpa sempat mengenal jalan pulang. Penjara ini, dengan segala kekerasannya, ternyata adalah pesantrenku. Sel isolasi ini adalah gua pertapaanku. Di sini, aku dipaksa telanjang dari segala atribut duniawi. Tidak ada lagi Aryo si preman pasar. Tidak ada lagi Aryo si penguasa jalanan. Yang ada hanyalah hamba yang fakir, yang merindukan kasih sayang penciptanya. Aryo. Suara parau Kiai Ahmad memecah keheningan. Aku menoleh, meletakkan pena. Inggih Kiai, apa hatimu sudah benar-benar mapan? Tanyanya lembut. Matanya yang teduh menatapku dalam-dalam, seolah ingin memastikan tidak ada sisa ketakutan yang tersembunyi. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma lembab dinding batu bercampur wangi minyak kasturi yang dipakai Kiai. Insya Allah, Kiai, saya merasa ringan. Seperti beban berat yang bertahan-tahan, saya panggul di pundak. Tiba-tiba diangkat. Kiai Ahmad mengangguk pelan. Itulah rasanya. Sumarah, pasrah, total. Kamu tidak lagi memikirkan bagaimana sakitnya peluru menembus dada. Tapi, kamu memikirkan siapa yang akan menyambutmu setelah nyawamu lepas. Ingat pesan simbahmu dulu? Sangkan Paraning Dumadi. Kamu harus tahu dari mana asalmu dan kemana kamu akan kembali. Kembali ke Gusti Allah. Jawabku mantap. Benar. Kematian bagi orang beriman bukanlah akhir, melainkan wiwitan, sebuah permulaan. Seperti bayi yang lahir dari rahim ibu ke dunia. Ia menangis karena takut meninggalkan kenyamanan rahim. Padahal, dunia yang menantinya jauh lebih luas. Begitu juga kamu sekarang. Kamu akan keluar dari rahim dunia yang sempit ini menuju keabadian. Air mata menetes di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang membuncah. Konsep kematian yang selama ini menjadi momok menakutkan, kini berubah menjadi janji pertemuan yang indah. Aku teringat wajah korban yang tak sengaja kubunuh bertahun-tahun lalu. Wajah itu dulu menghantuiku setiap malam, berubah menjadi monster dalam mimpi burukku. Tapi malam ini, bayangan itu datang dengan senyum, seolah berkata bahwa dia pun telah memaafkanku. Pintu sel berderit. Sipir penjara, Pak Hadi, masuk membawa nampan berisi makanan, ayam goreng, nasi hangat, dan segelas kopi. Makanan mewah untuk ukuran narapidana. Ini adalah permintaan terakhir yang lazim ditawarkan. Aku tersenyum pada Pak Hadi. Pria parubaya itu tampak canggung. Matanya merah menahan tangis. Dia sudah menjagaku selama 5 tahun ini. Melihat perubahanku dari binatang buas menjadi manusia. Pak Hadi, matur nuwun, kataku lembut. Tapi saya tidak lapar. Boleh saya minta air putih saja? Saya ingin berpuasa. Saya ingin menghadap Gusti dalam keadaan bersih. Perut kosong dari makanan dunia, tapi hati kenyang dengan zikir. Pak Hadi tertegun, lalu mengangguk cepat sambil menyeka sudut matanya. Baik, Mas Aryo. Baik. Suaranya serak. Ia membawa kembali nampan itu dan menggantinya dengan sebotol air mineral. Mas Aryo, panggilnya sebelum menutup pintu kembali. Banyak teman-teman di blok lain titip salam. Mereka sedang yasinan untuk Mas Aryo sekarang. Hatiku bergetar. Orang-orang yang dicap sampah masyarakat itu, para pembunuh, perampok, bandar narkoba, kini sedang melantunkan ayat suci untukku. Di tempat paling gelap di bumi ini, cahaya persaudaraan justru bersinar paling terang. Aku sadar, warisanku bukanlah harta, melainkan jejak kebaikan yang sempat kutanam di hati mereka dalam waktu singkat ini. Jam dinding di lorong berdentang 12 kali. Pergantian hari. Hari Hablu, aku kembali duduk di hadapan Kiai Ahmad. Kami menghabiskan sisa malam dengan wirid. Bibirku tak henti mengucap asma Allah.
meresapi setiap getarannya ke dalam jiwa. Rasa takut manusiawi, sesekali muncul bayangan tentang rasa sakit fisik, tentang gelapnya liang lahat. Namun, setiap kali rasa itu datang, aku segera menepisnya dengan mengingat laku prihatin yang sudah kujalani. Aku teringat ibu. Kemarin lusa, saat pertemuan terakhir kami, ibu tidak pingsan atau meraung seperti yang kutakutkan. Wanita tua yang kakinya sudah gemetar dimakan usia itu justru memelukku erat, membisikkan kekuatan yang luar biasa. Leh, anakku lanang, sing kuat. Ibu wis ikhlas, ibu bangga kamu dadi wong apik saiki. Ora usah mikir ibu. Ibu wis anak adikmu, melaku asing jejeg, aja noleh, memburi. Temoni, Gusti Allah, kanti gagah. Nak, anak laki-lakiku, yang kuat, ibu sudah ikhlas. Ibu bangga, kamu jadi orang baik sekarang. Tidak usah memikirkan ibu. Ibu sudah ada adikmu. Berjalanlah yang tegak. Jangan menoleh ke belakang. Temui Gusti Allah dengan gagah. Restu ibu adalah kunci surga, dan aku sudah memegangnya. Rasanya, tidak ada lagi yang menahanku di dunia ini. Wirang atau rasa malu keluarga telah ditebus dengan pertobatanku. Utang nyawa akan kubayar lunas beberapa jam lagi. Waktu merayap menuju fajar. Langit di luar jendela mulai menampakkan semburat ungu tipis. Suara langkah sepatu Lars terdengar berderap mendekat, makin lama makin ramai. Waktunya telah tiba. Aku berdiri, merapikan baju koko putih yang kukenakan. Kiai Ahmad berdiri, memelukku erat, tubuh rentanya bergetar. Namun tidak ada isak tangis. Beliau menepuk punggungku 3 kali. Pergilah nak, pintu sudah terbuka. Pintu sel besi itu terbuka lebar. Petugas Primob bersenjata lengkap berdiri di sana. Wajah mereka tertutup masker hitam, namun aku bisa merasakan ketegangan mereka. Komandan Regu memberi isyarat. Aku melangkah keluar. Tidak ada borgol yang bisa membelenggu jiwaku lagi. Udara pagi Nusa Kambangan yang dingin menusuk kulit. Tapi anehnya, aku merasa hangat. Aku berjalan melewati lorong-lorong panjang yang lembab itu dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena keyakinan. Saat kakiku menyentuh rumput basah di lapangan terbuka, aku menengadah. Bintang terakhir masih berkedip, seolah mengedipkan mata perpisahan. Di ufuk timur cahaya fajar mulai merekah, mengalahkan kegelapan malam. Inilah fajar terakhirku. Namun, di mataku, ini bukanlah matahari terbenam. Ini adalah matahari terbit di dunia yang baru. Aku siap dengan bismillah. Aku melangkah menuju tiang itu. Bukan sebagai pesakitan yang kalah, melainkan sebagai jiwa yang telah menemukan kemenangannya sendiri. Gerimis terakhir baru saja reda saat pintu besi itu berderit terbuka. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar seperti ancaman yang menyayat hati, melainkan seperti lonceng penyambutan. Saya menutup buku harian bersampul kulit lusuh yang selama ini menjadi teman setia saksi, bisu dari setiap tetes air mata, raungan penyesalan, hingga akhirnya senyum keikhlasan yang kini terukir di wajah saya. Saya mengusap sampul buku itu perlahan. Di dalamnya bukan hanya tertulis dosa-dosa masa lalu, tetapi juga peta jalan pulang yang saya temukan di balik jeruji ini. Peta menuju Gusti. Waktunya, Le. Suara Kiai Ahmad terdengar lembut, memecah keheningan dini hari. Beliau berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah putih dan peci hitam yang sedikit miring. Matanya tidak memancarkan kesedihan, melainkan keteduhan telaga yang dalam. Saya bangkit, merapikan baju koko putih yang ibu bawakan minggu lalu. Inggih, Kiai, saya sudah siap. Saya menyerahkan buku harian itu ke tangan Kiai Ahmad. Tangan beliau yang keriput, namun hangat, menggenggamnya erat. Titip ini untuk Simbok, Kiai, dan untuk siapa saja yang merasa hidupnya sudah tamat di jalan buntu. Sampaikan pada mereka, cahaya bisa masuk, bahkan melalui celah terkecil di dinding penjara. Kiai Ahmad mengangguk, matanya berkokek-koka,
Namun bibirnya tersenyum. Akan saya jaga amanahmu, Aryo. Ini bukan akhir ceritamu. Ini justru awal dari urip yang sejati. Kami berjalan beriringan menyusuri lorong panjang yang lembab. Langkah kaki para petugas yang mengawal kami terdengar berat dan kaku. Kontras dengan langkah saya yang terasa ringan. Seolah kaki ini tak lagi menapak bumi. Sekali. Dulu, lorong ini adalah labirin ketakutan bagi saya. Setiap bayangan adalah hantu masa lalu. Namun malam ini, lorong ini hanyalah jembatan. Saya teringat. Pitutur, simbah dulu. Saat saya masih kecil, duduk di beranda rumah sambil melihat kunang-kunang. "Lei, uripiku mang mampir ngombe," kata simbah. Hidup itu hanya sekadar mampir minum, sebentar, sementara, dan tujuannya adalah melanjutkan perjalanan kembali ke sang pemilik hidup. Dulu saya menertawakan filosofi itu, menganggapnya sebagai alasan orang desa untuk tidak ambisius. Tapi kini, di ujung napas, saya mengerti sepenuhnya. Saya sudah selesai minum, gelas saya sudah kosong, dahaga duniawi saya sudah hilang. Saatnya pulang. Kami tiba di area terbuka, udara dingin, lapangan tembak menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Langit di timur mulai menampakkan semburat ungu pekat. Tanda fajar akan segera menyingsing. Fajar terakhir, atau mungkin fajar pertama di keabadian. Petugas menawarkan penutup mata. Saya menggeleng pelan. "Biarkan saya melihat langit, Pak. Saya ingin melihat matahari terbit. Meski hanya cahayanya saja," pinta saya. Petugas itu tampak ragu sejenak, lalu mengangguk hormat. Ada rasa segan yang aneh di mata mereka. Bukan lagi tatapan merendahkan kepada seorang narapidana narkoba, melainkan penghormatan kepada seseorang yang hendak menunaikan janji terakhirnya pada takdir. Saya diikat pada tiang kayu. Kayu itu dingin dan kasar di punggung saya, mengingatkan saya pada pohon mangga di belakang rumah, tempat saya biasa bersembunyi saat dimarahi Bapak. Bedanya, kali ini saya tidak bersembunyi. Saya menghadapi segalanya dengan dada terbuka. Di kejauhan, regu tembak bersiap. Wajah mereka tertutup, namun saya bisa merasakan ketegangan mereka. Dalam hati, saya mengirimkan doa untuk mereka. Gusti, ampunilah mereka. Mereka hanya menjalankan tugas. Jangan biarkan beban kematian hamba memberatkan pundak mereka. Saya teringat konsep Tepo Seliro, merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya tidak ingin kematian saya menjadi trauma bagi orang lain. Saya ingin kematian ini menjadi pupuk bagi kedamaian. Saya memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Aroma melati samar tercium, mungkin hanya ilusi, atau mungkin malaikat sudah dekat. Dalam benak, saya melihat wajah Simbok. Wajah tua yang penuh kerutan itu kini tersenyum. Tidak lagi menangis, seperti saat kunjungan terakhir. Saya melihat adik saya, yang berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Dan saya melihat bayangan diri saya yang lama si pemuda beringas, pemarah, dan putus asa. Saya tersenyum padanya. "Aku sudah memaafkanmu, Aryo Jang dulu. Kamu tersesat, tapi sekarang kita sudah sampai." Rasa takut itu benar-benar hilang. Yang ada hanyalah rasa sumeleh, berserah total. Seperti daun kering yang lepas dari ranting. Tidak melawan angin, melainkan menari bersamanya menuju bumi. "Siap!" Aba-aba terdengar. Jantung saya berdetak tenang, seirama dengan zikir yang tak putus-putus nia. Saya lafalkan dalam hati, "La ilaha illallah." Bidik, saya membuka mata. Langit timur semakin terang, garis cakrawala mulai memerah. Indah sekali dunia ini, dengan segala penderitaan dan kejahatannya. Ternyata masih menyimpan keindahan yang luar biasa bagi mereka yang mau melihat dengan mata batin yang bersih. Saya membayangkan buku harian saya yang kini ada di tangan Kiai Ahmad. Saya membayangkan tulisan-tulisan cakar ayam saya dibaca oleh seorang pemuda lain di sel yang gelap, yang sedang memegang silat, berniat mengakhiri hidup. Saya membayangkan dia membaca kalimat, "Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Kita hanya emas,
yang tertutup lumpur. Cuci lumpurnya, bukan buang emasnya. Pemuda itu meletakkan siletnya. Dia menangis. Dia berdoa, itulah warisan saya. Bukan harta, bukan nama besar, tapi sebuah kesaksian bahwa pendosa paling kelam pun berhak atas cahaya. Jika kematian saya bisa menyelamatkan satu jiwa saja dari keputusasaan, maka peluru yang akan menembus dada saya ini bukanlah timah panas, melainkan kunci surga. Tembak, suara ledakan itu terdengar seperti guntur yang memecah langit. Sakit, hanya sedetik, seperti cubitan keras yang mengejutkan. Diikuti oleh panas yang menjalar cepat. Namun, rasa sakit itu segera tertelan oleh keheningan yang luar biasa luas. Tubuh saya terasa lunglai. Tali yang mengikat saya seolah tak lagi menahan beban daging, melainkan menahan roh yang hendak terbang. Gelap sesaat, lalu cahaya. Bukan cahaya lampu sorot penjara. Bukan cahaya matahari. Ini adalah cahaya yang tidak menyilaukan, namun meliputi segalanya. Hangat, damai, rasanya seperti pelukan Simbok saat saya masih bayi. Tapi beribu kali lipat lebih menenangkan. Suara-suara dunia kokangan senjata, desau angin, isak tangis Kiai Ahmad yang sap-sop, perlahan memudar, berganti dengan senandung yang tak terdengar telinga, tapi bergetar di jiwa. Saya melihat tubuh saya terkulai di sana, di tiang itu. Wajahnya tersenyum. Darah yang mengalir di baju putih itu tampak seperti bunga mawar yang mekar. Saya tidak lagi di sana. Saya sudah pulang. Saya telah membayar utang saya pada hukum manusia. Dan dengan Rometnia, saya berharap telah melunasi janji saya pada Tuhan. Matur nuwun, Gusti. Cerita Aryo Sinarapidana telah berakhir di tiang gantungan itu. Namun, kisah tentang cahaya di balik jeruji baru saja dimulai. Jurnal itu akan dibuka, kisah ini akan dibaca. Dan di setiap hati yang kembali menemukan harapan setelah membaca goresan tangan saya, disitulah saya hidup abadi. Dalam ketiadaan, saya akhirnya menemukan keberadaan yang utuh.